tentang hati yang kembali kepada Allah. Para sahabat Rasul dulu tidak menunggu Ramadan datang. Mereka mempersiapkannya dengan doa, dengan rindu. Mungkinkah itu sebabnya hati mereka selalu hidup? Karena mereka tak sekedar menanti cahaya datang, tapi menyalakan lentera di dalam jiwanya. Dari kerinduan itulah komunitas Jejak Perindu Ramadan lahir. Sebuah ruang lembut tempat kita menyiapkan hati bersama, perlahan namun istiqomah. Bukan hanya menunggu Ramadan, tapi menjemputnya dengan cinta. Selamat datang dan selamat bergabung di komunitas Jejak Perindu Ramadan. Siapkan hati, siapkan doa, siapkan cinta. Karena perjalanan menuju Ramadan dimulai dari langkah kecil hari ini. Dan semoga setiap langkah itu menjadi jejak yang dirindukan di sisinya. Kadang aku merasa waktu berjalan terlalu cepat. Belum sempat menenangkan hati, Ramadan tiba-tiba sudah di depan mata. Lalu aku bertanya dalam diam, apakah hatiku sudah siap menyambut tamu seagung itu? Di tengah rutinitas yang padat, derasnya notifikasi, urusan rumah, anak, dan pekerjaan, seringkali yang paling kita lewatkan justru ketenangan untuk menyambut bulan suci. Padahal, Ramadan bukan hanya soal menahan lapar, tapi tentang hati yang rindu untuk kembali kepada Allah. Para sahabat Rasul dulu tidak menunggu Ramadan datang. Mereka mempersiapkannya dengan doa, dengan rindu. Mungkinkah itu sebabnya hati mereka selalu hidup? Karena mereka tak sekedar menanti cahaya datang, tapi menyalakan lentera di dalam jiwanya. Dari kerinduan itulah komunitas Jejak Perindu Ramadan lahir. Sebuah ruang lembut tempat kita menyiapkan hati bersama, perlahan namun istiqomah. Bukan hanya menunggu Ramadan, tapi menjemputnya dengan cinta. Selamat datang dan selamat bergabung di komunitas Jejak Perindu Ramadan. Siapkan hati, siapkan doa, siapkan cinta. Karena perjalanan menuju Ramadan dimulai dari langkah kecil hari ini. Dan semoga setiap langkah itu menjadi jejak yang dirindukan di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mahatifillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semua di sore hari yang berkah ini, di Jumu'ah yang mubarakah ya. Semoga pertemuan kita hari ini dalam rangka thalabul ilmi dan juga sama-sama ingin membaca surat Al-Kahfi mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua ya, Sister Fillah, yang sebelumnya kita bertemu di agenda
grand launching, dan kemudian sekarang insya Allah kita lanjut ke Zoom pertama, yaitu Zoom Al-Kahfi. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya dalam kondisi bersemangat dan dalam kondisi mengosongkan gelas. Apa? Karena insya Allah di sini kita akan belajar kembali tentang Al-Kahfi. Mudah-mudahan semuanya bersemangat serta menyiapkan hati. Ya. Tak lupa sebelum kita masuk ke agenda inti kita, insya Allah saya akan mencoba kembali membacakan tata tertib kita pada hari ini ya. Khawatir ada yang lupa dan insya Allah mengingatkan kembali. Tata tertib kita hari ini pertama. Jangan. Ya. Ditampilkan ya. Akan ditampilkan tata tertib baca kembali. Yang pertama, harus niat karena Allah Ta'ala. Dan kemudian yang kedua, semoga umahat semua sudah berwudu dan memakai pakaian yang rapih ya. Walaupun kita sama-sama akhwat semuanya, tapi mudah-mudahan kita menjaga adab dalam menuntut ilmu dengan berpakaian yang rapih dalam menghadiri majelis ilmu ini. Dan yang ketiga, mengikat ilmu dengan mencatatnya. Karena kita insya Allah akan membahas surat Al-Kahfi, otomatis umahat silahkan untuk dipersiapkan Al-Qur'annya dan langsung dibuka di surat Al-Kahfi, begitu ya. Kemudian yang keempat, agar mudah-mudahan tepat waktu, tadi Masya Allah sudah ada yang hadir jam 3.50, 3.59 sudah hadir, barakallahu fikum, sisterfillah. Kemudian yang selanjutnya, tata tertibnya adalah mengikuti acara awal sampai akhir, karena insya Allah di akhir kita akan ada seru-seruan lagi seperti di grup ya, ada kuis tipis-tipis ya, yang sayang untuk dilewatkan ya. Kemudian yang selanjutnya, silahkan untuk on kamera bagi sister filah yang tidak ada udzur gitu ya, agar lebih fokus dalam menyimak agenda kita pada sore hari ini. Selanjutnya, silahkan menamai di Zoom dengan nama kota asal, kemudian nama panggilan. Contohnya Bogor Ilma, seperti itu ya. Alhamdulillah, tata tertib sudah kita bacakan dan insya Allah kita menginjak ke agenda yang sudah kita tunggu-tunggu ya, yaitu insya Allah kupas tuntas 7 kesalahan dalam membaca surat Al-Kahfi ayat 1-10. Insya Allah kita akan ditemani oleh musyrifah kita, yaitu Ustazah Ria Astri Radita. Sebelumnya izin saya memperkenalkan beliau ya. Beliau ini nama lengkapnya Ustazah Ria Astri Radita. Beliau kelahiran Jakarta 30 November 1989. Kemudian beliau memiliki 2 anak, Al-Fatih Azka 11 tahun dan Sidkia Nisa Al-Karima yang 6 tahun. Kemudian beliau merupakan seorang lulusan dari Universitas Trisakti, lulusan DKV FSRD 2011. Aktivitas beliau ini selain ibu rumah tangga, Masya Allah beliau berkhidmat menjadi khodim Al-Quran gitu ya, di beberapa tempat untuk mengajarkan ilmu tahsin Al-Quran gitu ya. Kemudian beliau juga merupakan seorang talaki yang kepada talaki Al-Quran kepada Ustazah Yayah Nur Asia Hafizahullah. Kemudian thalibah juga dari Syekh Ahmad Farabi Asmar yang merupakan pewaris 14 riwayat sanad Quran, salah satunya dari Syekh Misbah dan Syekh Yunus Gholban. Kemudian beliau juga sedang talaki Al-Quran kepada Ustazah Miftah Hafizahullah dan Ustazah Hilyah Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah pewaris sanad Quran 2 riwayat, Hafiz An Asim dan Syu'bah An Asim. Dan beliau juga Masya Allah banyak belajar tentang ke-Al-Quranan gitu ya. Selanjutnya beliau juga merupakan thalibah dari Syekhah Ahlam, pewaris sanad dari Syekh Dr. Aiman Suaid. Beliau juga pendidikan formalnya Masya Allah peserta lulusan DGPG, kemudian juga santri tahfidz Rumah Tahfidz Asyatibiyah, kemudian memiliki syahadah sanad hifidz matan Tufanul Atfal, kemudian pengajar tahsin Al-Quran Hasanah, ada IG-nya Tahsin Hasanah ya. Kalau Sister Villa mau berkunjung, silahkan berkunjung ke IG-nya gitu ya. Kemudian selanjutnya beliau memiliki sertifikasi guru Quran profesional tingkat nasional dan saat ini beliau juga sedang menjadi peserta
IMQ angkatan kelima, yaitu I'dadul Mu'allimatil Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khair Ustazah yang berkenan untuk membimbing kita hari ini. Tak panjang kalam, insya Allah saya serahkan kepada Ustazah Gia untuk memandu kita dalam mengupas surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Kepada Ustazah Gia, tafadhol masykuran Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada panitia atas waktunya. Alhamdulillah kali ini diberikan kesempatan untuk mengisi materi ya, memang agak mendadak, bukan agak lagi. Ya lumayan mendadak, tapi ternyata yang mendadak itu bisa menghasilkan gitu, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah hari ini tuh temanya kemarin sempat diskusi sama panitia, kupas tuntas gitu ya, kupas tuntas tentang 7 kesalahan umum dalam membaca Quran surat Al-Kahfi gitu ya. Dari ayat 1 sampai 10 ya. Karena memang yang kita tahu semuanya bahwa Quran surat Al-Kahfi ini merupakan surat yang memang sunnahnya dibaca pada Sayyidul Ayyam atau hari yang paling istimewa di antara hari-hari lainnya, yaitu hari Jumat ini. Nah, baik, tapi sebelum kita membahas tentang 7 kesalahan umum dalam membaca Quran surat Al-Kahfi, ahsannya tuh atau baiknya mungkin kita cari tahu dulu tentang makna dari kesalahan ini ya. Kesalahan dalam membaca Al-Quran mungkin pada umumnya gitu ya. Jadi mungkin suatu waktu nggak hanya pada surat Al-Kahfi aja. Nanti pada di surat-surat lainnya kita sudah mulai waspada nih dalam membaca Al-Quran gitu. Apakah baca Al-Quran kita sudah benar atau belum ya? Termasuk kesalahan yang mana ya? Kesalahan yang bisa ditoleransi nggak ya gitu? Atau ternyata malah kesalahan yang sampai mengubah makna gitu ya. Nah makanya kita cari tahu dulu nih makna dari kesalahan itu sendiri. Nah baik. Nah kalau dalam bahasa Arabnya, kesalahan itu tuh diartikan sebagai lahan ya. Mungkin panitia boleh di slide berikutnya. Nah, lahan, apa itu lahan? Baik, lahan itu kalau dari bahasa itu al-qata'u wal mailu 'anis shawabi fil qiraati, atau kesalahan dan penyimpangan dari kebenaran dalam qiraah. Itu kalau dari bahasa. Sekarang kalau dari istilah apa sih? Istilah lahan itu qata'u ya'ridu fi tilawatil qur'ani fayuhillu biqawaidit tilawah. Kesalahan yang masuk pada tilawah Quran. Maksudnya lahan secara istilah yaitu kesalahan yang masuk dalam apa? Dalam bacaan Al-Quran, sehingga dia merusak kaidah-kaidah tilawahnya itu sendiri. Jangan asal baca Quran. Boleh kakak panitia dilanjut? Next lagi. Nah ini ya tadi ya. Jadi kalau secara bahasa yaitu kesalahan dan penyimpangan. Kesalahan atau penyimpangan dari kebenaran. Nah, terutama dalam kiroah. Atau kalau secara istilah yaitu kesalahan yang masuk pada tilawah Al-Quran. Sehingga dia merusak kaidah-kaidah tilawahnya. Nah berikutnya, slide berikutnya yaitu lahan ini dibagi menjadi 2. Jadi kesalahan itu ada lahan jali. Jali itu kesalahan yang jelas. Jadi seandainya seseorang ini ternyata dia misalnya belum pernah belajar Quran. Coba manggilnya apa teman-teman? Oh, Sister Villa ya. Sister Villa di sini ada yang pernah ikut tasin sebelumnya atau yang sedang ikut tasin? Coba raise hand boleh? Kesalahan yang masuk pada lafaz sehingga merusak aturan qiraat sama saja. Masya Allah. Ukti Devi, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga udah ada yang pernah ikut tasin atau yang sedang belajar. Jadi lahan itu memang dibagi 2. Ada lahan jali yang jelas, yang mana kalau orang awam yang dia mungkin masih dalam proses belajar Quran atau memang ternyata dia belum gitu ya, belum belajar secara mendalam ilmu-ilmu tilawah Quran, maka dia tahu kalau itu tuh bacanya salah gitu. Tapi kalau secara istilah ya lahan jali itu adalah kesalahan yang masuk pada lafaz-lafaz sehingga merusak aturan qiraah. Sama saja apakah kesalahan tersebut itu mengubah makna atau tidak. Contohnya misalnya gini, seseorang membaca surah Al-Fatihah, kan kalau kita mah sudah hafal ya insya Allah semuanya ya. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Lalu ada orang membacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu jali banget itu jelas banget bahwa dia salah dari segi harokat gitu. Nah inilah yang dimaksud dengan kesalahan jali. Jadi orang umum pun tahu, bisa mendetek, oh ini orang bacaan harokatnya salah, oh ini bacaannya salah. Jadi sudah terdetek, itu kesalahan jali. Nah kemudian ada kesalahan yang kedua yaitu khofi atau samar. Samar itu maksudnya apa? Kalau dari istilah yaitu sebuah kesalahan yang masuk pada lafaz sehingga dia merusak uruf.
atau apa? Merusak kaidah qiraat itu, tapi tanpa merusak makna. Nah, biasanya yang mengetahui kesalahan qafi, misalnya seseorang itu membaca Al-Qur'an lalu dia masuk ke dalam kesalahan qafi, itu biasanya mengetahui adalah mereka-mereka para pembelajar Qur'an atau para ulama-ulama qiraah. Itu biasanya mengetahui. Dari mana ya taunya? Biasanya tahu dari kadar gunahnya yang kurang dalam atau misalnya matnya yang kurang panjang gitu dan lain-lain. Nah, jadi lahan itu dibagi dua. Kita harus pahami ya, Sister Villa. Jadi lahan itu lahan jali yang jelas dan lahan khafi. Nah, sekarang lahan jali itu ada dari 3 tempat. Pertama dari huruf dulu. Nah, makanya pentingnya kita belajar tentang huruf hijaiyah gitu ya. Huruf hijaiyah kan ada 29 yang terucap, ada 28 yang tertulis. Nah, huruf hijaiyah ini kalau misalnya di dalam Al-Qur'an kita hilangkan gitu ya, itu termasuk dalam kesalahan jali, kesalahan yang sebenarnya tidak boleh lagi ditoleransi gitu ya. Yaitu apa aja ya, yang kalau misalnya lahan jali yang merupakan lahan hurufnya itu, yang pertama dia menghilangkan huruf, dihadzafkan atau dihilangkan huruf tersebut. Kemudian menambahkan huruf dan mengubah huruf. Nah, termasuk ini terjadi pada huruf mad gitu ya. Jadi yang harusnya tadinya ada mad, ada alif di situ kita hilangkan alifnya. Nah, itu termasuk kesalahan jali gitu. Atau termasuk juga menghilangkan salah satu huruf hijaiyah dengan huruf-huruf yang seharusnya dibaca tasydid, maka tasydidnya itu kita hilangkan, dibacanya jadi lebih ringan. Atau ternyata huruf yang ternyata tidak tasydid kita tasydidkan. Contohnya pada surah Al-Fatihah, iyyaka na. Nah, di situ tuh sebenarnya huruf ya-nya dia bertasydid ya. Jadi kalau huruf bertasydid itu harus kita tonjolkan tasydidnya. Kalau tidak, maka bacanya kan seperti ini. Iyyaka na. Yang tadinya tasydid malah jadi mad gitu. Nah, itu bisa masuk ke dalam kesalahan jali. Kenapa? Emang apa hubungannya antara tasydid dengan kesalahan huruf? Karena di dalam tasydid, huruf yang bertasydid itu kalau kita breakdown gitu ya, misalnya huruf ya yang bertasydid, huruf ya ya kasroh bertasydid ketika kita pecah, maka dia terdiri satu huruf ya sukun, satunya lagi dia berharokat kasroh. Jadi kalau kita nggak dibaca tasydidnya, kita menghilangkan satu huruf tersebut, maka itu masuk ke dalam kesalahan lahan jali. Nah, kemudian contoh lainnya, ada banyak sebenarnya contohnya ya, ini hanya ambil beberapa aja. Contoh pada kata misalnya wala tamutunna. Nah, ini apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah alif setelah lam. Jadinya gimana? Wala tamutunna. Nah, ini yang bahaya ya. Itu menghilangkan alif sehingga lamnya dibaca pendek. Atau mengganti huruf. Nah, ini pentingnya kita belajar makhorijul huruf. Mengganti kata yang tadinya asa, yang artinya barangkali, lalu diganti dengan aso, yang artinya apa? Mendurhakai atau melanggar. Nah, itu sampai mengubah makna. Yang tadinya huruf sin, lalu diganti menjadi sod. Gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Atau misalnya menambahkan alif setelah huruf lam. Wala tus'alunna, harusnya seperti itu. Lalu alifnya kita tambah. Yang tadinya wala tus'alunna dibaca pendek jadi panjang. Wala tus'alunna. Nah, bacaan seperti ini juga masuk ke dalam kesalahan jali. Kemudian ini kesalahan jali yang terdapat pada huruf. Pada slide berikutnya, lahan jali yang termasuk pada harokat dan sukun. Nah, ini kalau misalnya seseorang membaca pada surat Al-Fatihah ayat 7 ya, an'amtu. Kan yang kita tahu adalah an'amta alaihim gitu ya. Lalu harokat fathahnya diganti dengan dhammah. Gitu. Itu fatal juga ya. Nah, itu masuk ke dalam kesalahan jali. Kenapa? Karena itu sampai mengubah makna. An'amtu artinya an'amtu artinya aku beri nikmat, sedangkan kalau an'amta engkau yang Allah maksudnya yang beri nikmat, seperti itu. Atau misalnya pada kata Robbi zidni ilma gitu ya, kita pakai huruf ain di situ. Nah, tapi seseorang membaca dengan mengganti ain menjadi hamzah. Robbi zidni ilma. Maka artinya sudah berbeda. Ilma itu artinya ya Allah tambahkanlah pengetahuan. Tapi kalau kita ubah ain itu menjadi hamzah, maka artinya adalah ya Allah tambahkanlah aku penyakit gitu. Naudzubillahi min dzalik gitu ya. Nah, itu termasuk dalam kesalahan jali. Nah, sekarang apa hukumnya kalau seseorang itu membaca Al-Quran dengan kesalahan jali? Nah, kita coba next slide. Kalau menurut Syekh Mahmud Al-Husari, lahan jali ini haram. Menurut kesepakatan kaum muslimin, pelakunya mendapat dosa apabila melakukannya dengan sengaja. Namun jika dilakukannya karena lupa atau tidak tahu, maka itu tidak haram. Gitu ya. Jadi memang lahan jali itu termasuk dalam kesepakatan kaum muslimin, itu adalah kesalahan yang tidak boleh ditoleransi. Kemudian tadi lahan itu ada dua. Yang pertama lahan jali, yang kedua ini dia, lahan kafi. Lahan kafi ini
lahan kofi ini dia tuh terbagi menjadi 3 bentuk juga. Apa aja tuh ya lahan kofi? Lahan kofi itu misalnya tercampurnya mat dengan guna. Contohnya kayak gimana ya mat dengan guna? Contohnya gini, seseorang membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Itu himnya masuk ke hidung. Padahal di situ tidak ada huruf gunah gitu. Tidak ada huruf gunah. Lalu dia masukkan huruf itu ke hidung. Itu sudah masuk ke lahan kofi. Nirrahim. Harusnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Him gitu. Clear dari sifat-sifat hidung. Jadi nggak ada gunahnya. Atau sakat. Sakat itu berhenti sejenak. Kita baca Quran berhenti sejenak. Kayak gini. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu ya sakat itu. Bacanya terputus-putus itu. Nah, itu masuknya ke dalam kesalahan kofi. Kemudian atau mengucapkan huruf yang bersukun atau tasydid. Nah, ini berkaitan dengan sifat huruf. Ini pentingnya gini Sister Villa, kita tuh nggak bisa belajar Al-Qur'an itu otodidak gitu. Memang seseorang itu harus belajar Al-Qur'an memiliki guru. Guru yang memang memiliki sandaran ilmunya jelas ya. Supaya apa? Supaya kita tahu di mana letak-letak kesalahannya. Biasanya guru tuh paling jeli terhadap kesalahan murid-muridnya. Nah, pada pengucapan huruf bersukun atau tasydid ini kaitan dengan sifat huruf. Kenapa? Karena pada pengucapan huruf-huruf yang bersukun itu biasanya ada sifat-sifat yang menyertai. Apakah harus dialirkan dulu? Oh, ada alirannya dulu. Atau pengucapan lam ketika sukun. Alha. Oh, di apa? Selesaikan dulu lamnya. Tidak langsung alham gitu. Tapi selesai dulu alham. Nah, seperti itu. Ini masuk ke dalam kesalahan kofi. Adapun juga tarjih. Apa itu tarjih? Tarjih itu tuh gelombang. Jadi seseorang membaca Quran itu dengan gelombang yang apa ya, melampaui batas gitu. Contohnya seperti ini. Gitu ya. Saya juga bingung gimana nyontohin ya. Pokoknya tuh gelombang yang melampaui batas gitu. Ini sebenarnya ada pembahasan sendiri karena keterkaitan dengan membaca Al-Qur'an dengan irama. Ini ada kitabnya itu ya, kitab Syekh Aiman Suwaid, yaitu judulnya Membaca Al-Quran dengan Irama. Jadi tarjih itu adalah gelombang yang memang gelombangnya itu sangat melampaui batas gitu. Itu masuk dalam lahan sebenarnya. Lahannya lahan kofi. Nah, lalu sekarang kita ini bertanya-tanya, kalau tadi lahan jali itu hukumnya haram, lalu kalau lahan kofi hukumnya apa? Nah, ternyata ulama itu khilafiyah, yaitu berbeda pendapat. Ada yang memakruhkan, ada juga yang mengharamkan. Nah, terdiri dari 2 poin ini, apabila kiroah dalam rangka talaki itu jadi gini, kalau teman-teman yang sudah terbiasa tahsin gitu ya, sudah punya holaqah tahsin atau memang sedang belajar Al-Quran, talaki itu kan pasti sudah familiar ya di telinga kita, yaitu bacaan kita diperdengarkan oleh guru, bacaan guru didengarkan oleh kita. Itu adalah talaki. Liko, tatap-tatapan, bertemu. Musyafahah, yaitu dari lisan ke lisan, dari lisan gurunya, lalu kemudian ditirukan oleh lisan muridnya gitu. Nah, apabila kiroah dalam rangka talaki dan musyafahah, maka dia wajib menjaga diri dari apa? Dari lahan kofi. Karena kalau kita ingin membaca Al-Quran di hadapan guru, pasti kita ingin membaca dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah kita contoh dari menjaga diri dari kesalahan kofi. Dan tidak boleh disengaja ya, maksudnya melakukan sampai walaupun dia tidak sampai merusak makna, tapi itu juga tetap tidak boleh karena dia sangat-sangat menjaga diri walaupun itu lahannya lahan kofi. Nah, kemudian apabila kiroahnya dalam rangka tilawah nih ya, mungkin kita di rumah gitu ya, kita baca Quran biasa gitu ya. Boleh nggak ya kalau misalnya kita masuk ke kesalahan kofi gitu. Nah, kalau seseorang qori yang dia pembaca Quran yang dia sudah mutkin ilmunya, dia sudah pandai tentang ilmu-ilmu tajwid, maka hal ini menjadi apa? Menjadi aib untuk dirinya sendiri. Gitu ya, aib di hadapan Allah juga sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau orang awam gimana yang dia juga masih dalam proses belajar, maka insya Allah tidak mengapa. Begitu. Nah, di slide berikutnya, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk sholat bermakmum di belakang orang yang tidak benar dalam membaca surah Al-Fatihah. Terjatuh dalam lahan jali sehingga merubah huruf atau harokatnya. Adapun orang yang salah dalam ringkup lahan kofi dan mungkin terkandung dalam kiroah dan memiliki alasan dasar dalam hal tersebut, maka sholatnya dan sholat orang yang bermakmum di belakangnya tidak batal. Lalu Ibnu Qudamah dan ulama yang lainnya berkata, dalam surah Al-Fatihah itu ada 14 syiddah. Syiddah itu maksudnya tasydid. Kayak tadi ya, iya karena budu wa iya itu ada 14 tasydid dari basmalah sampai ayat 7. Siapa saja yang meninggalkan salah satunya berarti termasuk dalam melakukan lahan jali. Makanya Sister Villa, supaya kita terhindar dari segala lahan, bertaklakilah kepada guru yang tepat. Seperti itu ya. Nah, baik. Kalau kita sudah memahami nih makna dari lahan, tadi ingat ya, lahan itu ada 2, jali, khofi.
jali itu yang nggak bisa ditolerir sama sekali. Khafi ini adalah kesalahan-kesalahan yang mana hanya oleh orang-orang yang dia sudah memahami ilmu tajwid, yang sudah mengerti gitu. Walaupun ulama ini khilafiyah, dia makruh atau dia haram, tapi tetap merupakan aib untuk mereka para pembelajar Al-Quran. Baik, sekarang kita mengulas tentang ilmu tajwid. Kita nggak panjang-panjang ya. Ini hanya mengambil dari beberapa dalil. Ini ayat yang kita mungkin sudah familiar ya. Warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan apa? Dengan perlahan-lahan di Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Nah, tartil itu maksudnya apa gitu ya? Kalau dalam terjemahan mungkin perlahan-lahan, tapi Imam Ibnul Jazari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa tartil adalah tajwid huruf dan ma'rifatul wukuf atau tajwid huruf atau apa namanya tempat kita mengetahui wakaf dan ibtidanya, tempat mengetahui berhenti atau melanjutkan bacaan Al-Quran. Nah, kemudian diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sungguh ia telah menyifati bacaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan bacaan yang jelas, huruf demi huruf, mufassaratan harfan-harfan. Jadi Rasulullah itu ketika membaca Al-Quran adalah mufassaratan harfan-harfan. Jelas dari satu huruf ke huruf berikutnya, ke huruf berikutnya. Ada seseorang membaca basmalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Itu baknya kemana? Itu khawatir masuk ke dalam tadi tuh hadzaf huruf atau menghilangkan huruf lahan jali. Karena menghilangkan bak. Bismillah, bismillah atau assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum gitu kayak yang jelas hurufnya ya. Atau misalnya pada ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minah gitu ya. Kemana haknya gitu. Nah itu, jadi kalau mau mencontoh bacaannya Rasulullah, maka perjelaslah dari satu huruf ke huruf lainnya. Kemudian dari Zaid bin Thabit, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah suka Al-Quran ini dibaca sebagaimana dahulu diturunkan. Jadi kan yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mentalakikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta ilmu tajwidnya, kemudian Rasulullah mentalakikan siapa? Sahabat. Kemudian dari sahabat mentalakikan siapa? Kepada tabiin dan tabiut, lalu mentalakikan siapa lagi? Ulama salafus soleh sampai terus kepada kita. Makanya Al-Quran ini turun secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Secara satu gelombang, satu generasi ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya. Makanya sangat penting ummahat, akhwati fillah atau sister fillah gitu ya, bahwa kita mau mempelajari Al-Quran itu harus memiliki guru yang mana sumber sanadnya itu jelas gitu. Agar apa? Agar bacaan kita pun kan ingin ya tersambung kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, terakhir kita mengutip perkataan Imam Ibnul Jazari. Mungkin kalau teman-teman yang sudah belajar tasin gitu ya, pembelajar Quran sebenarnya dia udah nggak asing nama ini ya, karena beliau merupakan penulis kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah atau Mutun Tajwid yang termasyur. Nah, beliau mengatakan karena dengan tajwid Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, bersama tajwid pula Al-Qur'an turun darinya sampai kepada kita melalui perantara ulama. Seperti itu. Nah, gitu ya. Sekarang baru kita bedah 7 kesalahan umum. Kalau tadi kita sudah mempelajari lahan itu ada jali, yang itu lahan yang tidak boleh kita toleransi sama sekali. Kemudian kita mempelajari lahan kofi, yang mana itu ada kesalahan sifatnya khilafiyah, ya makruh atau haram gitu ya. Nah, kalau kita sudah mempelajari lahan, lalu kita sudah mengetahui keutamaan kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwidnya, sekarang kita coba membedah nih kesalahan-kesalahan yang umum pada surat Al-Kahfi, khususnya pada ayat 1 sampai 10. Yang pertama itu ada saket. Nah, ini ya saket. Atau mungkin bahasa familiarnya saktah ya. Saktah itu ada yang tahu apa? Saktah, ada yang mau coba jawab? Teman-teman udah ada yang pernah belajar tasin belum? Berhenti sejenak ya? Hah? Berhenti Ayo, sejenak. betul, Hasan. Berarti sejenak ngapain nih berhenti sejenaknya? Tidak mengambil nafas. Iya, tidak mengambil nafas. Hasan, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, saket itu, dia tuh berhenti sejenak, tanpa bernafas. Selama berapa lama tuh kita nggak mengambil nafasnya itu? Selama satu alif. Satu alif itu sama dengan 2 harokat. Satu harokat sama dengan 1 huruf. Berarti kalau misalnya satu alif sama dengan 2 harokat, berarti satu alif sama dengan 2 huruf. Jadi kita berhenti sejenak selama 2 harokat. Itu saket. Nah, sekarang apa hubungannya dengan mencari kesalahan di dalam surat Al-Kahfi dengan saket ini? Nah, kita sekarang coba ya, Ummahat. Tapi sebelum kita mencoba tadrib,
Asalnya Umahat semua sudah membuka mushaf ya? Atau Sister Villa atau teman-teman siapa ya Ana manggilnya anaknya ya? Teman-teman semua udah membuka mushaf ya? Mushaf Quran surat Al-Kahfi. Nah, baik. Sekarang kita lihat kalau misalnya ini memang kita seragamkan mushafnya ya, lebih enak ya, biar penulisannya penampilannya itu sama. Yang pertama, ini di ayat 1 dan di ayat kedua, ketika diwasolkan atau disambungkan dari ayat 1 sampai ayat 2, itu kan ada huruf sin di atas tuh. Di akhir ayat 1, pada kata wajah itu di atas tuh ada huruf sin kecil. Nah, itulah saket. Gitu ya. Nah, bagaimana cara bacanya? Sebenarnya kalau seseorang mau mewakafkan di ayat 1 ya udah selesai, udah urusan gitu ya. Lahu wajah, ya udah selesai. Tapi kalau misalnya seseorang mau mewasol, itu bagaimana? Biasanya kesalahan yang terjadi adalah dia mewasolkan semuanya. Contohnya seperti ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu dan seterusnya. Nah, itu terjadi kesalahan. Kenapa? Karena dia tidak mengsaketkan atau tidak mensaktahkan dulu, tidak diberhenti sejenak dulu. Lalu harusnya bagaimana cara bacanya? Kita saket dulu. Kita berhenti sejenak kalau mau diwasol antara ayat 1 dengan ayat 2. Seperti ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'sa dan seterusnya. Jadi kita sakat iwaja, qayyima, iwaja, qayyima. Berhentinya berapa lama? Hanya 2 harokat atau 1 alif. 1 alif sama dengan 2 harokat. Jadi hanya 2 harokat. Gitu ya. Nanti kita tadrib. Kemudian yang kedua yaitu marotibul gunnah. Ada yang pernah dengar apa itu marotibul gunnah? Ini kesalahan yang kedua ya, yang muskilah yang terjadi pada umumnya. Marotibul gunnah atau tingkatan gunnah. Jadi gini teman-teman, apa sih manggil Sister Villa? Jadi tingkatan gunnah itu tuh gunnah itu memiliki tingkatan. Kalau menurut Syekh Aiman Suwaid gitu ya, beliau itu adalah ulama qiraah dari Syam. Nah, kalau menurut beliau tingkatan gunnah itu dibagi menjadi 4, yaitu ada apa? Ada gunnah akmal matakun, dia tuh paling sempurna gunnahnya, nggak ada yang ngalahin. Dia the power of gunnah gitu ya, si paling gunnah, si paling sempurna. Yaitu ketika apa? Ketika ada nun tasydid atau ada mim tasydid. Coba kita cari di dalam surat Al-Kahfi ini ada nggak mim tasydidnya? Atau ada nggak nun tasydidnya? Ada ya, pasti ada. Contohnya kayak di ayat kedua tuh. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Nah, itu tingkat gunnahnya si paling sempurna. Sehingga yang terjadi kesalahan seseorang tidak, jangankan digunakan ya, jangankan ditinggikan, disempurnakan gunahnya, ini malah sama sekali tidak ada, tidak ditahan dulu. Bacanya tuh rata-rata seperti ini. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu, seperti itu. Atau misalnya nun tasydid, ada nggak di sini nun tasydid? Nah, pada ayat 9. Anna ashabal kahfi. Anna itu harus ditahan. Kesalahan yang terjadi tidak menahan gunahnya, atau seperti ini bacanya. Anna as gitu. Atau gunahnya kurang anna as seperti itu. Sedangkan mereka berdua ini adalah the power of gunnah ketika mereka dalam keadaan tasydid. Dan ketika huruf-huruf idgham bi gunnah, yaitu kalau bertemu nun sukun bertemu ya, nun sukun bertemu waw, miu waliyun. Nah tuh, itu juga tuh the power of gunnah. Lalu untuk apa sih mempelajari ini? Gini, karena tingkatan gunnah tadi ada 4. Yang pertama tadi adalah akmal matakun atau yang paling tinggi. Kedua itu ada kamilah, sempurna aja dia. Nah, si kamilah inilah yang dia ini tergolong huruf-huruf ikhfa. Semua ikhfa tuh ada di sini, termasuk ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan iqlab. Gitu. Nah, lalu muskilahnya di mana? Muskilahnya adalah kadarnya disamakan. Kadar gunnah yang tadi nun tasydid mim tasydid sama kadarnya seperti ikhfa tadi. Gitu. Sedangkan ikhfa itu di bawahnya tingkatan yang tadi nun tasydid, mim tasydid, dan idgham bi gunnah. Seperti itu ya. Lalu di bawahnya kamilah itu ada lagi namanya gunnah naqisah, yaitu ketika nunnya sukun, mimnya sukun. Contoh misalnya pada kata an'amta, itu ada kadar gunnah juga.
kadarnya itu tingkatan ketiga naqiso, an'amta, jadi nggak bisa an'amta, tuh mantul lagi, an'amta, nah seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah ketika huruf nun, nah ya ini slide-nya, berikutnya lagi. Nah ini. Dan yang keempat ini termasuk ankos atau yang paling kurang, yaitu terjadi ketika nun atau mim mereka dalam keadaan yang berharokat. Jadi kalau dalam keadaan berharokat aja mereka pun ada gunahnya gitu ya. Nah, memang fitrahnya seperti itu hurufnya, karena kalau yang sudah mempelajari makhorijul huruf, nun dan mim itu termasuk huruf-huruf yang dia itu makrosnya keluar dari hidung atau khoisyum, seperti itu. Nah, itu tadi kita sudah dua. Yang pertama saket, yang kedua marotibul gunnah, lalu yang ketiga itu ada mad iwad. Apa itu mad iwad? Ada yang mau bantu jawab apa itu mad iwad? Ada yang tahu? Mad iwad itu adalah mad pengganti sebenarnya. Pengganti siapa? Mad iwad ini penggantinya si fathah tan. Fathah tani. Kenapa? Kenapa diganti? Karena tanwin itu tidak bisa dalam keadaan wakof. Nah, mad iwad ini hanya ada dalam keadaan wakof. Boleh kakak panitia di next slide biar kita sekalian bedah. Nah, dia hanya berada dalam keadaan wakof aja. Dia tanwin itu nggak bisa dalam keadaan wakof, maksudnya seperti itu. Nah, kalau fathah tan itu dalam keadaan wakof seperti apa? Nah, kalau fathah tan tuh contohnya kayak nah ini dari ayat 1 sampai 10 sebenarnya di ujung ayatnya itu fathah tan semua tuh. Hasanah gitu ya, atau ayat 3-nya abada, walada gitu. Kenapa bacanya nggak hasanan atau abadan, waladan? Tidak. Kenapa? Inilah yang disebut juga dengan mad iwad. Dia menggantikan yang tadinya fathah tani menjadi mad. Yang mad berapa harokat? Mad 2 harokat. Lalu muskilahnya di mana? Kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah yang sering terjadi membaca lebih dari 2 harokat. Karena emang enak aja gitu ya, cara bacanya kayaknya nyaman aja gitu. Seperti apa? Kayak gini nih lahannya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Gitu ya. Iwaja berapa harokat tuh? Atau ayat keduanya. Ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah gitu. Atau ayat berikutnya. Makithina fihi abada gitu. Itu kepanjangan. Harusnya bagaimana? Harusnya cukup di 2 harokat. Walam yaj'al lahu iwaja. Ajran hasanah fihi abada. Walada segitu. Lalu cara mengukurnya gimana ya supaya kadar kita tuh tahu itu pas di 2 harokat. Pertama, talaqi kepada guru itu wajib. Atau musyafahah itu wajib. Yang kedua, oke, siap-siap, insya Allah ya. Lalu yang kedua itu memang kita harus mengukur kadarnya itu sama seperti matobi pada tengah kalimat seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya ada nabar. Nabar itu adalah dari syiddatus siyah atau teriakan yang keras. Jadi ini sebenarnya tuh kayak ada bacaan yang suaranya agak meninggi. Gunanya supaya kita tidak menghilangkan huruf tersebut gitu ya. Nah itu biasanya terjadi pada huruf ya tasydid atau waw tasydid, kemudian pada mad lazim mustaqol gitu ya. Kemudian pada waqaf pada hamzah yang didahului huruf-huruf madlin. Lalu ketika berpindahnya huruf ya tadi ya mad lazim, kemudian alif tasniyah. Kita langsung coba lihat ke suratnya aja. Kita cari mana itu nabar. Nah, contoh dari nabar itu pada ya yang bertasydid misalnya atau pada waw yang bertasydid. Nah, pada ayat kedua, qoyima itu harus ada peningkatan. Qoyi. Nggak bisa di qoyima, nanti itu masuk ke lahan jali, menghilangkan huruf. Nah, itu nabar. Kemudian lanjut, al-qalqalah. Al-qalqalah, apa itu qalqalah? Kita udah tahu ya hurufnya. Kalau orang Indonesia bilangnya baju di toko gitu. Kalau pada mutun, kutubu jadin. Nah, qalqalah ini yang menjadi muskilah atau yang jadi kesalahan pada umumnya. Biasanya qalqalahnya tuh bacanya tuh nggak terdengar dengan jelas. Kita langsung masuk ke surat. Coba kakak slide berikutnya. Nah, kita cari di mana di sini ada qalqalah. Ahum bihi min alim wala li abaihim. Nah ini ya, tahruju. 9. Hasibta. Ayat berapa? Ayat berapa? 9. Ayat 9. Hasibta. Ah ya benar. Hasibta. Nah, biasanya yang terjadi kesalahan mereka banyak orang membacanya itu dengan adanya hamzah sukun setelah qalqalah. Contoh, hasib.
am hasibta gitu. Atau mentebalkan sih, Mbak. Am hasibta gitu. Harusnya bagaimana? Tipiskan. Am hasibta gitu ya. Atau misalnya qalqalahnya ragu-ragu. Am hasibta gitu. Atau misalnya yang terjadi pada al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad gitu. Atau di hentak. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu ya. Jadi baca qalqalah bagaimana? Santai aja, tapi terdengar suaranya jelas seperti huruf berharokat. Bukan durasinya ya, tapi terdengar volumenya atau kerasnya suara tuh sama, kayak kita ngaji biasa. Am hasibata anna ashabal kahfi. Nah, seperti itu. Itu pada qalqalah. Kemudian lahan pada berikutnya yaitu huruf tawasud. Nah, huruf tawasud. Jadi ini masuknya ke sifat ya, ke sifat huruf. Biasanya huruf itu ada yang ketika sukun dia mengalir, ada yang ketika sukun dia tertahan. Nah, tawasud ini pertengahan antara mengalir dan tertahan tadi. Hurufnya itu hanya ada 5. Lin umar atau lam, nun, ain, mim, ro. Kesalahannya di mana? Kesalahannya biasanya, coba boleh panitia langsung masuk ke surat. Nah, biasanya terjadi ketika mereka dalam keadaan sukun. Contoh, lam sukun. Tadi lam ini termasuk huruf tawasud. Kita cepat-cepat bacanya. Alhamdulillah, apa yang terjadi? Terpantul. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Abadihil. Nah, itu kalau terlalu cepat atau kelamaan. Nah, seperti itu ya. Mim juga sama. Mim itu huruf tawasud. Kalau cepat-cepat dia pasti mantul. Alhamdu. Padahal yang kita tahu huruf memantul itu hanya 5. Apa tadi? Baju di toko atau kutubu jadin. Selain itu tidak ada huruf yang boleh memantul. Itu yang kesalahan yang terjadi pada qalqalah. Kemudian yang terakhir, kesalahan pada tafkhim dan tarqiq. Nah, mungkin kalau yang untuk awam, tafkhim itu artinya ada huruf-huruf tebal. Huruf tebal itu yang biasanya ujungnya tuh kayak o. So, do, to, do, go, ho, ko, ro. Itu ya. Itu huruf tebal sebenarnya bukan o, tapi karena memang bacanya tebal sehingga bunyinya tuh seperti itu. Nah, lalu tarqiq ini apa? Tarqiq itu tipis, yaitu selain huruf itu. Nah, lalu kita ubah-ubah. Kayak tadi ya, itu termasuk ke lahan apa? Lahan jali. Kayak tadi yang harusnya bacanya asa menjadi tebal, aso. Itu udah mengubah makna. Lalu bagaimana supaya terhindar dari kesalahan tafkhim tarqiq ini? Belajar. Kepada siapa? Kepada guru. Karena tidak bisa belajar secara otodidak. Seperti itu ya. Nah, kita langsung tadrib aja ya. Kita coba tadrib. Gimana kakak panitia? Kita langsung tadrib. Iya. Kita langsung gimana? Tafadhol langsung sudah. Tapi gini Umat, Sister Villa semua, kalau kita mau tadrib, pastikan semua membuka mushaf ya. Ya boleh sih dari layar ini juga nggak apa-apa. Kita baca dari ayat 1 sampai 10, kita coba pakai metode talaki online. Jadi caranya adalah saya baca dan antuna semua mengikuti. Berarti syaratnya dibuka mikrofonnya. Yang mau tadrib, ayo. Soalnya ini momen ya, mumpung kita bisa tadrib ya. Jadi dibuka semua mikrofonnya, lalu kita tadrib. Ya, jadi caranya saya membaca, nanti antuna mengikuti. Kemudian saya baca lagi, antuna mengikuti lagi, begitu seterusnya sampai ayat akhir, sampai ayat 10. Ya, kita coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه
المؤمنين قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Ya, jangan lebih dari 2 harokat pada akhir kata. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. ما لهم به من علم ولا لآبائهم Min ilmiu, nah itu ada idgham apa tadi yang paling tinggi? Ilmiu wa. matakun Masyaallah ya. matakun. Iya, barakallahu fiik, Masya Allah. Lanjut. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. Nah, itu hati-hati takhruju, kok-nya sukun lalu dia tebal. Masuk tadi ya. Tebalkan dengan mentipiskan ta. Mentebalkan kho, mentipiskan ta. Takhruju min afwahihim. Kita lanjut. Nah, ini ada lagi ya. Guna akmal matakun. Yaquluna illa kadhiba. يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. Yang menghilangkan wa ya, linabeluwahum. Kita jelaskan hurufnya satu-satu. Linabeluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ada nabar di situ, dinabarkan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Hati-hati, hanya 2 harokat mati wa di akhir. Lanjut. Hasibata. Nah, itu ya pantulan tadi qalqalah. Jangan dihentak tapi juga jangan hilang suaranya. Dan jangan hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu
Hafaz sorotan harfan. Jangan di blend hurufnya. Ayatina. Jadi bukan ayatina. Ayatina ajaba. Ayat terakhir. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا إذ أوى الفتية Hati-hati, tidak ada huruf yang boleh memantul kecuali huruf qalqalah. Foto bujadin atau baju di toko. Nggak boleh pantul ize. Al nggak boleh memantul dari ale. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا إذا أوى Ya, kita lanjut dari faqulu. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Rahmatan, itu ada gunah apa itu? Rahmatan. Rahmatan idgham. Matakun. Jadi Idgham. Mau matakun. Jadi matakun. tingkatkan lagi. Jadi Tapi nggak tahu namanya apa. apa? Ya. Akmal matakun tuh gunah yang paling sempurna, tingkatannya. Nah, jadi bedakan dengan itu. Kenapa? Iya, tingkatan yang pertama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Khalas, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan ya. Masya Allah. Semoga ini menjadi jembatan untuk teman-teman semua bahwa belajar Al-Quran itu tidak boleh berhenti. Talaki itu adalah seumur hidup gitu. Silahkan datangi ke guru-guru untuk bertalaki gitu ya selanjutnya. Karena nggak bisa belajar Al-Quran tanpa musyafahah atau talaki. Seperti itu. Gimana? Gimana Mbak Asti? Masya Allah. Mau coba? Boleh. Iya. Berikan asupan bergizi buat kita semua di sore hari ini ya, insya Allah. Alhamdulillah bil Quran. Baik, ini Mahat. Tadi kan sudah kita baca bareng-bareng. Kita pasti ingin mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari Ustazah gitu ya. Ada 7 kesusahan, ada lahan 7 kesusahan yang sudah di antaranya sakta, kemudian marotibul gunnah, mad iwad, naber, qalqalah, tawasud, tafkhim, dan tarkib. Di antara ummahat mungkin ada yang ingin mencoba bertalaki langsung kepada Ustazah. Mumpung Ustazahnya ada hadir bersama kita gitu ya. Barangkali beri kesempatan untuk 2 orang beruntung. Boleh raise hand, nanti insya Allah saya sebutkan namanya. Silahkan ummahat langsung boleh setoran kepada Ustazah. Boleh, ada yang ingin mencoba? Masya Allah, ini ada dari Bandung, ada Mbak Iwa, 2 orang ya sudah ada Mbak Iwa dan Mbak Ewi. Mbak Ewi, betul. Mbak Iwa silahkan langsung kepada Ustazah juga saya persilakan kembali ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Mbak Iwa ini salam kenal dulu ya sebelumnya. Ini dia berarti. Masya Allah, anak Taufik. Apa ada? Iya, sabar. Nah, izin mengoreksinya dia per ayat ya, Mbak Iwa ya. Ya, betul. Baik. Tadi pada kata ta'awudz, kita kuatkan dulu. Memang ini dia punya sifat suka ngilang dia. Makanya karena dia suka ngilang, kita harus adain dengan kasih power. A'udzu billahi. Coba kuatkan lagi. A'udzu billahi. Lagi, hi. Dari pangkal tenggorokan. Hi.
Hasan. Ya, lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mim jangan dihilangkan. Jim, selesaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasan, insyaallah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdi. Astagfirullah. Kuatkan lagi hanya alhamdulillahi. Kasih power dia, kasih kekuatan dari pangkal tenggorokan. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al. Tak kuat Ustazah, afwan. Ya, nggak apa-apa. Wakaf di kitab aja. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Mbaknya kalau tidak boleh dihentak. Kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Kitab, jangan ragu, kitab. Abdihil kitab. Nah, Hasan. Dari mana Ustazah berarti? Dari ala abdihil. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Hasan, berikan lagi. Qayyima. Qayyima. Hasan, Masya Allah. Lanjut. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Mbak Iwa, kuatkan hanya lagi. Milladunhu. Dunhu. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Hasan. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Kuatkan ha. Anna lahum. Anna lahum ajran hasana. Masya Allah. Sebentar, panitia ini mau sampai ayat 10 atau bagaimana? Satu orang satu ayat Ustazah. Biar Oh iya, Afwan. Afwan. insya Allah Jazakallah Ustazah. satu ya. Semoga bermanfaat. Jazakallah. Masya Allah. Jazakillah khair Mbak Iwa yang sudah berkenan untuk mencoba. Insya Allah kita mulai lagi nanti talakinya lebih leluasa pekan depan ya Ustazah ya. Karena kan hari ini materinya sudah, insya Allah pekan depan bisa talaki satu-satu. Jadi jangan lupa untuk hadir setiap Jumat di Zoom-nya. Selanjutnya satu orang lagi ya Ustazah ya. Ada Mbak Ewi right hand. Silahkan Mbak Ewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Berarti dari ta'awuz sampai ayat 2 lagi ya, berarti nggak apa-apa ya? Sekalian belajar saket. Ya. Dari satu silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadar gunanya mim selesai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan, Masya Allah. Tapi pada kata bis, sinnya diselesaikan sampai selesai. Bis, tuh, alirannya selesaiin dulu. Baru masuk ke huruf berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.
Alhamdulillahilladzi. Tadi kita pelajari tawasud lam. Selesaikan dulu. Oh, iya. Ya, Tawasud. kesalahan saya. Baik. Alhamdulillahilladzi Kuatkan ha dikuatkan lagi. Alhamdulillahi. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Kuatkan ha. Walam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja Kuatkan lagi. qayyima. Yaj'al lahu. Ya, Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Qayyiman li qayyiman liyunziral qayyiman liyunzira ba'san syadidan qayyiman lamnya ditawasud dulu. Jangan buru-buru. Qayyiman liyunzira ba'sa itu sin. Bedakan dengan shin. qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Insyaallah. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Hati-hati, jangan mantul-mantul. Lahum ajron hasanah. Lahum ajran hasanah. Tawasudkan dulu. Lahum ajron hasanah. Lahum ajran hasanah. Masyaallah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakillah khair Ustazah. Jazakallah khairan katsiran. Masya Allah, jazakillah khair kepada Ustazah kita, Ustazah Gia yang sabar sekali ya mendampingi kami dari awal sampai akhir. Semoga Allah merahmati Ustazah dan selalu menyehatkan Ustazah selalu. Insya Allah kita bertemu lagi dengan Ustazah di beberapa Zoom selanjutnya ya. Jadi Ummahat, jadi Sister Villa, jangan ketinggalan setiap Jumat. Insya Allah sampai 7 pekan ke depan kita akan mereview bacaan kita. Baik bacaan Al-Fatihah, refresh your Al-Fatihah dengan bacaan Al-Kahfi kita gitu ya. Selanjutnya insya Allah kita lanjut ke agenda selanjutnya. Sedikit ada sharing dari salah satu founder kita yaitu Mbak Bairanti. Beliau asal dari Bogor. Izin perkenalkan singkat tentang beliau ya. Mbak Bairanti ini Masya Allah ibu dari 5 orang anak dan domisilinya di Bogor. Kemudian mohon doanya beliau sekarang sedang menempuh untuk menyelesaikan studi S3-nya. Mohon doanya dari Sister Villa semuanya ya. Semoga Allah memudahkan urusan serta studi beliau. Langsung saja kepada Mbak Bairanti untuk memulai sharing sesi kedua. Kepada Mbak Bairanti saya persilahkan. Baik, hatur nuhun Mbak Asti atas waktunya. Mohon izin ya, Sister Villa semua, mungkin sekitar 10 menit ke depan ya, sharing sedikit tentang karakter wanita perindu Ramadan. Mohon izin Teh Tia, mungkin bisa dibantu untuk di share screen. Baik, alhamdulillah, hatur nuhun. Perjalanan wanita perindu Ramadan. Ya, Masya Allah, alhamdulillah nih ya, ini hari kelima kita menapaki jejak-jejak kerinduan kita terhadap Ramadan ya. Semoga Allah meridhoi, merahmati ya dan memberkahi kita tentunya ya dengan naungan kasih sayangnya. Boleh lanjut Teh? Baik, tadi perkenalan sudah ya. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Boleh lanjut Teh? Baik, hanya 2 ya.
hanya 2 dari banyak sekali mungkin ya karakter wanita perindu Ramadan yang akan kita sharing di kesempatan sore ini. Yang pertama adalah mencintai ilmu. Ini mohon maaf ya, ada tipe-tipe sedikit. Kita mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran kita tahu juga adalah sumber ilmu. Sehingga para pecinta Ramadan, para perindu Ramadan tentunya adalah orang-orang yang mencintai ilmu di kesehariannya. Jadi ketika kita ada rasa cinta, nggak sebagai orang yang terus menuntut ilmu sih ya, tapi cinta gitu ya sama ilmu, cinta sama menuntut ilmu, cinta sama orang-orang yang menuntut ilmu misalnya ya. Itu bagian dari kita merindukan ya, sesungguhnya kita merindukan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kedermawanan. Karena baginda Rasul kita kenal sebagai orang yang paling dermawan dan kedermawanannya bagaikan angin yang bertiup di bulan Ramadan. Jadi ketika kita berikhtiar ya untuk menjadi wanita yang dermawan, sesungguhnya kita menjadi wanita perindu Ramadan ya, Masya Allah. Nah ini alhamdulillah kita di komunitas Fihriyah Journey ini mengikhtiarkan ya setiap hari ada sedekah subuh. Bukan masalah angkanya ya, tapi masalah komitmen kita mungkin ya, konsisten kita dan ikhtiar kita untuk menjadi hamba Allah yang dermawan. Nah selanjutnya kita ingin menelusuri salah seorang sosok wanita di abad ke-9 yang punya 2 karakter ini, mencintai ilmu juga dermawan. Dan berarti itu beliau adalah sosok yang merindukan Ramadan ya, karena Ramadan itu adalah bulan ilmu, bulan kedermawanan, bulan Al-Quran. Boleh selanjutnya? Inspirasi yang bisa kita lihat kita dapatkan ya dari wanita ini, tentunya akhirnya menjadi nama komunitas ini ya. Kami mengambil nama beliau sebagai nama komunitas ini, semoga menjadi teladan ya. Kita bersemangat meneladaninya sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, karena kita bukan sedang berlomba ya, tapi kita sedang bertumbuh ya. Memang kita fasabiqul khairat ya, tapi tidak dengan membanding-bandingkan kita dengan yang lain, tapi kita bertumbuh terus-menerus sedikit demi sedikit, mudah-mudahan menjadi perjalanan yang nyaman dan membahagiakan untuk kita. Juga berikhtiar memberi jejak kedermawanan, dan satu lagi yaitu memberi jejak pendidikan. Karenanya mungkin para sistafilah bisa meresapi ya ketika kita bersedekah subuh hari pertama ke Palestina ya, hari kedua juga makan untuk Palestina. Nah, hari ketiga mulai ke pendidikan siswa. Hari keempat juga memuliakan guru ya, rumah untuk para guru. Kemudian hari kelima kita untuk pendidikan juga, pembebasan lahan wakaf sekolah. Jadi ini memang kita menghimpun kedermawanan dan pendidikan. Izin Teh Tia silahkan. Selanjutnya, ini sedikit Khatimah Al-Fihriyah ya, yang mewakafkan hartanya untuk membangun universitas di Maroko. Ini ada gambar-gambarnya ya, bisa kita lihat juga di internet, banyak ya gambar-gambar ini diantaranya. Selanjutnya boleh Teh. Nah selanjutnya ini salah satu hal yang paling berharga di Universitas Qawariyun adalah perpustakaannya ya. Perpustakaannya berusia berarti lebih dari 1000 tahun ya. Dan kemudian juga manuskrip-manuskripnya ada sekitar 4000. Koleksinya 4000 manuskrip kuno, ini diantaranya ya Al-Quran yang berasal dari abad-abad awal, ditulisnya juga ada di kulit unta, ya kemudian huruf-hurufnya juga sangat kita jarang lihat gitu ya, karena memang berasal dari abad yang kuno. Selanjutnya Teh, punten. Nah ini perpustakaannya ya, ada 4000 tuh. Dan ada kuratornya ya, ini ya salah satu pemegang kunci perpustakaannya. Jadi tadi kita ngomongin tentang mencintai ilmu, ya salah satunya sumber ilmu itu tentu ada di perpustakaan-perpustakaan. Selanjutnya Teh, satu slide lagi. Nah ini juga ya, perpustakaan Al-Qawariyun yang ada di Universitas Al-Qawariyun
sudah melahirkan berbagai banyak sekali tokoh-tokoh ya, di antaranya Ibnu Khaldun, Leo Africanus, Taqiyuddin Al-Hilali, yang Muhammad Al-Khattabi, yang mereka semua adalah para pewaris ilmu ya, dan mewariskan ilmunya kepada kita. Bahkan ada salah satunya Gebret gitu ya, dia menjadi Faust Sylvester II di abad ke-10 ya, dan membawa ilmu yang didapat dari Universitas Al-Qaryun ke Eropa. Jadi Islam di masa itu ya, di Al-Qaryun bersinar dengan cahaya ilmu pengetahuan. Selanjutnya teh punten. Nah, oke, selanjutnya mungkin langsung ya kita akan menyaksikan 2 video. Mohon maaf ya, berarti totalnya 8 menit ke depan mungkin ya. Mohon maaf jadi waktunya mundur sedikit. Tafadhol Teh Tia. Ada problem atau sedang loading? Bentar deh. Siap. Kan dengar nama-nama besar di sejarah pendidikan. Kita sering banget kan dengar nama-nama besar di sejarah pendidikan. Tapi gimana kalau saya bilang universitas pertama di dunia, sebuah institusi yang mengubah peradaban itu ternyata didirikan oleh seseorang yang namanya mungkin belum pernah Anda dengar. Yuk kita telusuri warisannya yang luar biasa ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Coba deh, kalau mikirin pendiri universitas pertama di dunia, siapa yang kepikiran? Jawaban yang akan kita ungkap ini mungkin bakal bikin kaget. Seorang perempuan. Nah, siapa dia? Jawaban dari misteri ini dimulai dengan satu nama. Sebuah nama yang mungkin belum Anda kenal, tapi gaungnya, wah, terasa kuat banget dalam sejarah pendidikan dunia. Dan inilah namanya Fatimah Al-Fihriyah. Coba ingat nama ini. Karena di balik nama yang kelihatannya sederhana ini, tersimpan kisah yang luar biasa tentang visi, kedermawanan, dan kekuatan intelektual yang jauh melampaui zamannya. Oke, jadi siapa sebenarnya Fatimah Al-Fihriyah ini? Yuk kita gali lebih dalam untuk menyusun gambaran yang lebih utuh tentang sosok hebat ini. Jadi, dia ini adalah putrinya Muhammad Al-Fihri, seorang pedagang kaya. Latar belakang inilah yang memberinya banyak sumber daya. Tapi, yang bikin salut adalah bagaimana dia memilih untuk menggunakan warisan keluarganya, bukan buat kemewahan, tapi untuk sebuah tujuan yang bakal mengubah dunia. Nah, dari identitas pribadinya, mari kita bergeser ke karya paling monumental dalam hidupnya. Ini adalah inti dari warisannya, titik di mana namanya benar-benar terukir abadi dalam sejarah. Inilah mahakaryanya, Universitas Al-Qarawiyyin. Didirikan pada tahun 859 Masehi di Fez, Maroko. Dan ini bukan sekedar bangunan loh, ini adalah institusi pemberi gelar pertama di dunia yang, coba tebak, masih beroperasi sampai hari ini. Sebuah warisan yang benar-benar hidup. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Banyak yang menganggap Al-Qarawiyyin sebagai universitas pertama di dunia yang memberikan gelar dan masih beroperasi hingga sekarang. Coba deh bayangkan signifikansinya. Konsep universitas yang kita kenal hari ini ternyata dimulai oleh seorang wanita pada abad ke-9. Luar biasa. Universitas yang ia dirikan bukan cuma tempat belajar biasa, tapi benar-benar menjadi mercusuar ilmu pengetahuan. Sebuah tempat yang jadi magnet, menarik para cendekiawan dan ide-ide paling cemerlang pada masanya. Dan coba lihat deh jangkauannya.
Al-Qarawiyyin jadi pusat bagi para pemikir hebat, seperti ahli studi Islam Muhammad Ibnu Abdul Karim Al-Khattabi. Tapi nggak cuma itu, disinilah konsep-konsep revolusioner seperti Al-Jabr wal Mukabala yang jadi cikal bakal Al-Jabr modern diajarkan dan dikembangkan. Ini adalah pusat intelektual sejati yang ia ciptakan. Jadi yuk kita rangkum apa yang udah kita pelajari. Kita mulai dari sebuah nama yang mungkin tadinya asing dan sekarang kita melihat sebuah warisan yang dampaknya terasa di seluruh dunia. Inilah inti dari semuanya. Berawal dari satu nama, Fatimah Al-Fihriyah, kita jadi melihat bagaimana sisi seorang individu bisa menciptakan sebuah institusi yang terus menerangi dunia dengan pengetahuan selama lebih dari 1000 tahun. Dan sebagai penutup, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Kisah Fatimah Al-Fihriyah menunjukkan kekuatan sebuah warisan yang bertahan lama. Jadi, pertanyaannya, berabad-abad dari sekarang, dampak apa yang akan Anda tinggalkan di dunia? Insyaallah, hatur nuhun penayangan videonya ya, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita semua. Di akhir acara ya, ada sebenarnya masih ada satu video lagi, namun akan kami share di grup WhatsApp. Selanjutnya kita mau langsung ke penutup, berarti akan dikembalikan ke Mbak Asti ya. Saya izin share link Mentimeter di grup WhatsApp ya, dan di chat Zoom ini. Mohon izin Teh Asti, dan sekaligus saya kembalikan ya ke Teh Asti ya, tafadhol. Jazakallahu khair Mbak Bairanti, Masya Allah yang memberikan inspirasi kepada kita tentang karakter wanita perindu Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik inspirasi itu dan menjadikannya dalam amal keseharian kita, yaitu dermawan, dan yang kedua adalah senang menuntut ilmu gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya ada Mentimeter yang boleh diisi, mohon berkenan oleh Ummahat isi, karena itu sebagai evaluasi kita ya, apakah challenge yang kita lakukan selama 5 hari ini itu membuat suatu perubahan yang walaupun setitik itu bermanfaat buat Sister Villa semua. Seperti itu ya harapannya, Sister Villa yang hadir di sini bisa mengisi Mentimeter yang sudah kami sediakan. Begitu. Sebelum penutup, seperti biasa kemarin kita insya Allah, kemarin kan kalau launching hari Minggu, kalau sekarang hari Jumat, dan Jumat ke depannya kita akan melaksanakan kajian, dan alangkah baiknya di hari yang utama ini bisa Sayyidul Ayyam, kemudian setelah momen majelis taklim gitu ya, dan juga di sore hari tempat atau waktu di mana Allah mengabulkan mustajabnya doa-doa kita, bisa kita muliakan dengan infak terbaik kita, dan kita insya Allah bisa merayakan Jumat Raya ini gitu ya, Jumat Mubarak ini dengan ibadah serta infak. Ibadahnya tadi alhamdulillah kita sudah melakukan tilawah Al-Kahfi bersama, dan alangkah baiknya ditutup dengan infak terbaik kita. Berapapun, bukan sebesar apa nilainya, tapi sebesar apa niat serta keikhlasan kita dalam mengeluarkannya. Insya Allah seperti itu ya, Ummahat. Barakallahu fikum. Mungkin dicukupkan. Kita insya Allah ketemu lagi pekan depan dengan keadaan yang terbaik, dengan semangat yang lebih baik lagi. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Wassalamualaikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya, sebelum live, boleh kita foto bareng dulu ya Ummahat, walaupun sudah 33 orang dari 41. Boleh untuk bertahan sebentar lagi, berapa detik lagi untuk kita foto bareng. Boleh dibuka kameranya bagi yang berkenan gitu ya. Baik, admin siap ya. Masya Allah nih, barakallah. Yang bertahan 33 orang ini pejuang sampai akhir. Buka. Sebentar. 1, 2, 3. Boleh kalau pakai emoticon. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai Mbak Lita. Sebentar, belum. Masih siap siaga Bu. Senyum terbaiknya boleh, Masya Allah. Benar.
kesulitan nih. Lagi loading dulu ya Om Ahad, senyumnya juga loading. Oke. Sebentar ya, satu lagi. Coba lagi. 1, 2, 3. Tahan dulu. Sudah Mbak Lintang. Bentar. Alhamdulillah sudah 5 ya. Oke, sudah semua. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sampai ketemu lagi di Jumat yang akan datang. Izin tutup, Umar. Barakallahu fiikum. Hatur nuhun semuanya, panitia. Tim FJ semua, barakallahu fiik. Dan peserta yang luar biasa, Masya Allah. Izin live ya. Bentar, tapi bentar. Tahan dulu live.